Ya, Shalom, good readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan bagi teman-teman sekalian yang terkena COVID, tetap semangat, tetap optimis bahwa COVID ini masih bisa disembuhkan dengan berbagai obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Kalau bisa, kita langsung konsultasi dengan dokter, sehingga teman-teman yang terkena COVID boleh kembali segar dan sembuh, dan kita tetap mendoakan teman-teman kita yang terkena COVID dan juga untuk bangsa Indonesia ini. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-37. Oh, salah, mohon maaf. Ayat 1 sampai dengan 27. Nah, agak panjang memang, ya saya berharap good readers tetap membacanya dan merenungkannya supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, begitu ya, kalau kita alamin gitu ya, kalau kita kerjasama, biasanya kita kerjasama dengan orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang kita, ya, sepaham dengan kita, begitu ya. Ada beda-bedanya, tetapi bedanya nggak akan terlampau jauh dengan kita. Misalnya, akan sama, akan mirip-mirip lah sifat karakternya, hobinya, dan segala macam. Nah, kalau kita kerjasama dengan orang-orang kayak gini, kita enak gitu ya, pasti enak. Kerjasamanya juga enak dan menghasilkan satu karya yang bagus begitu. Nah, tetapi bacaan kita hari ini sebenarnya kalau kita perhatikan, itu tidak memiliki kesamaan, yaitu ada 3 raja. Ada Raja Yoram dari Israel, Raja Israel, Yosafat Raja Yehuda, dan Raja Edom. Jadi, ceritanya Raja Israel, Yoram itu ngajak Raja Yosafat untuk memerangi Raja Moab. Lalu kemudian di tengah jalan ketemu dengan Raja Edom. Jadi mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah memerangi Raja Moab, mengalahkan Raja Moab, begitu ya. Kalau diteliti sebenarnya sih dari segi ini kan kita tahu utara dan selatan tuh berantem melulu tuh. Sering banget perang. Entah mengapa tiba-tiba menjadi kerjasama, lalu ketemu Raja Edom di tengah jalan, langsung udah sama-sama ke Moab. Nah, permasalahannya adalah di tengah jalan mereka benar-benar kehausan, tidak punya air. Mereka keliling-keliling gak nyampe di Edom begitu, dan kalau mereka tidak menemukan air, maka mereka akan mati kehausan di padang gurun tersebut. Lalu mereka teringat dengan Elisa, Nabi Elisa, begitu ya. Jadi ini unik nih, akhirnya mereka menyamperin Elisa untuk bertanya mengenai peperangan ini, apakah sukses tidak, ada air dan segala macam sebenarnya. Dan akhirnya yang menanyakan terlebih, maksudnya yang sadar akan meminta petunjuk ke Nabi, yaitu Nabi Elisa, itu adalah Yosafat. Dan demi Yosafat, maka Elisa mau untuk memberitahukan atau memberikan penglihatannya begitu tentang bagaimana nanti peperangan itu dan bagaimana mereka akan bisa menemukan air. Bukan menemukan air, Tuhan akan memberikan air kepada mereka. Nah, saudara sekalian, kalau dari sini kita bisa melihat begini. Ini 3 raja yang berbedanya luar biasa, baik itu berbeda satu saudara ya kan, Israel, sama-sama Israel, tetapi berantem melulu. Lalu ketemu juga Raja Edom. Itu sebenarnya Edom juga bukan teman-temannya bagus banget, karena mereka juga sering berantem dengan Edom. Ketika mereka memiliki satu tujuan yang sama, mereka juga menang akhirnya. Tuhan berkati lah kira-kira gitu ya. Dengan Nabi Elisa memberikan air dan segala macam, Tuhan memberkatilah. Nah, saudara sekalian, apalagi kita. Kalau kita dalam satu keluarga itu tidak memiliki satu tujuan yang sama, maka tidak mengherankanlah keluarga kita, walaupun semuanya berbeda satu dengan lain, bisa pecah. Begitu juga dengan sahabat, teman, dalam kantor, dalam bisnis, dan segala macam. Semuanya berbeda. Tetapi ketika memiliki satu tujuan yang sama, bisa berhasil dan sukses. Apalagi dibarengi, disertai dengan tujuannya Tuhan. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita renungkan, bagaimana dengan hidup saya? Apakah hidup saya ini memiliki tujuan sama seperti raja-raja ini memiliki tujuan yang sama, dan orang yang ada di sekeliling saya, di sekitar saya, di keluarga saya, teman saya dan segala macam juga memiliki tujuan yang sama. Kalau kita memiliki tujuan yang sama, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati juga.
Permasalahannya adalah kadang-kadang kita tidak memiliki tujuan yang sama dalam kehidupan kita, sehingga yang muncul ada perpecahan. Oleh karena itu, kalau kita sudah disatukan di dalam Kristus, marilah kita memiliki tujuan yang sama dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, yaitu tujuan untuk memuliakan nama Dia. Maka Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.